Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salamnya sudah sangat bagus menjawabnya. Namun salam yang kedua, kakak akan bergunakan salam yang biasa digunakan anak-anak di Palestina, di Gaza, yang sangat semangat. Coba siapa di antara kalian anak-anak dari SDIT Luqman Al-Hakim Kudus yang paling bersemangat dalam menjawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salamnya sangat indah, sangat semangat, mantap. Alhamdulillahi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SDIT Luqman Al-Hakim, Ustadz Ridwan, dan para ustadz-ustazah semuanya, dan kepada teman-teman anak-anakku, serta kepada ayah bunda yang mendampinginya, yaitu siswa SDIT Luqman Al-Hakim. Teman-teman, kita berjumpa yang luar biasa. Kita bersyukur dan kita nanti akan bercerita tentang kisah tentang orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kak Mastur bilang Muhammad, maka jawabnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanda hormat kita kepada Nabi Muhammad, Nabi yang istimewa. Nah, karena dia juga mendoakan kita. Kalau kakak bilang Muhammad, jawabannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Isa, alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Ya, kalau Kak Mastur wassalam. Mang sudah meninggal, wassalam. Aduh, kan sudah masih hidup ini ya. Ya, nanti kita akan ceritakan adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak boleh lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah yang pada hari ini sampai saat ini memberikan kepada kita, banyak memberikan kepada kita kasih sayang dan welas asih kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya tetap sehat, tetap pintar, tetap semangat, tetap rajin, dan yang penting tetap beramal soleh dan menjadi anak yang soleh soleha. Amin ya robbal alamin. Kalau orang yang banyak amal ibadah dan amal solehnya, nanti akan dimasukkan surga, insya Allah. Allah menaunginya, Allah mencintainya kepada orang yang beriman dan beramal soleh ya. Teman-teman, Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj itu? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, yaitu di Mekah, menuju ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, tadi seperti itu ya. Itulah Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, luar biasa. Nanti kita akan bercerita kisah tentang Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj ya. Luar biasa. Baik teman-teman semuanya,
Yuk kita mulai ceritanya. Dengarkan baik-baik. Lomba duduk paling rapi. Konsentrasi, konsentrasi. Sami'na, sami'na. Konsentrasi, wa'atokna. Nah, ayo kita cerita. 1, 2, 3. Cerita akan segera dimulai. Ayo teman-teman, kita mendengarkan cerita, yaitu kisahnya Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad sewaktu Isra Mi'raj. Teman-teman yang luar biasa, mari kita sama-sama yang belum mendengarkan segera dibuka dan mendengarkan bersama-sama kisah perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya. Teman-teman tadi sudah dijelaskan pengertian Isra Mi'raj, ya. Pada suatu hari, pada suatu waktu, Nabi Muhammad SAW sangat bersedih sekali. Kenapa bersedih, Kak Mastur? Karena Nabi Muhammad bersedih karena pamannya yang melindunginya selama 41 tahun, melindungi, mencintainya, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yaitu namanya Abu Thalib, ya. Nah, setelah itu disusul lagi istrinya yang dicintainya, yaitu Ibunda Siti Khadijah. Sangat sedih sekali. Setelah itu Nabi Muhammad berangkat ke pergunungan Thaif. Di Diana ingin berdakwah. Nah, ternyata dia tidak mau masuk Islam, kaum Thaif, malah dia menghina Nabi Muhammad. Orang gila, orang gila. Dan anak-anak kecil menuduh orang gila kepada Nabi Muhammad, dan sangat sedih sekali Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suatu malam karena sedih Nabi Muhammad, yaitu tidur di rumahnya saudaranya. Waktu tidur, tiba-tiba dari langit muncul cahaya cepat meluncur ke bumi. Cahayanya besar, ternyata adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, teman-teman. Jibril dan Mikail. Ngapain mereka menemui Nabi Muhammad? Dia menemui Nabi Muhammad SAW. Dia dibangunkan oleh malaikat. Wahai Nabi Muhammad, kamu nanti akan diberikan Allah 4 keistimewaan. Nanti akan diajak naik ke langit. Ada perintah dari Allah. Nabi Muhammad bangun, gembira wajahnya. Dia ketemu malaikat, senang sekali. Dulu awalnya Nabi Muhammad sangat takut sekali kalau ketemu malaikat. Dulu awalnya Nabi Muhammad kalau ketemu malaikat sangat takut sekali. Coba kalau kita, andai kan kita Pak Ijo, ya, Pak Ijo, ternyata kita datangi malaikat, takut, karena belum kenal, ya, takut, lari, ya, bisa-bisa ngompol di celananya karena saking takutnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah bolak-balik bertemu malaikat, maka dia sudah terbiasa. Akhirnya Nabi Muhammad berjalan, nah, akhirnya juga sampai di tempat Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad oleh malaikat dibuka dadanya, diambil jantung hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam, ya. Kira-kira bersihkannya pakai apa? Mama lemon, apa soklin, apa sabun colek? Ya enggak lah, itu dibersihkan dari ilmu Allah, dibersihkan, ya. Akhirnya dikembalikan lagi. Setelah dibersihkan tidak ada rasa sakit, karena ada ilmunya dari Allah, ya. Lalu Nabi Muhammad diberikan kendaraan namanya buruk. Apa itu buruk itu? Buruk itu binatang langit,
tunggangan langit dari surga, binatang dari surga yang lebih kecil sedikit dari kuda, ya, dan lebih besar sedikit dari keledai. Apa bunyi keledai? Ya, itu bunyi keledai. Karena binatang ini, buruk ini adalah bukan binatang di bumi, tapi binatang langit. Ya, teman-teman, seru ya. Nah, kira-kira kemana Nabi Muhammad pergi? Nah, Nabi Muhammad pergi ke 5 tempat istimewa. Apalin ya? Ya. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Berangkat Nabi menuju Thaifah, Haifah, ya, itu Madinah, ya. Lalu sang Nabi menuju Madian, rumah Nabi Syuaib, ya. Lalu Nabi Muhammad pergi ke Tursina dan Baitul Lahmi. Itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Lalu ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kota Yerusalem. Ada Masjidil Aqsa yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang didirikan Nabi Adam alaihissalam. Dan beberapa nabi pernah tinggal lahir di tempat itu. Sedangkan nabi yang lain semuanya pernah diperjalankan Allah di tempat itu, yaitu Masjidil Aqsa, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kawan-kawan, teman-teman semuanya, setelah itu Nabi Muhammad sholat, Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad berkeliling ke tempat itu. Ternyata tempat itu kotor, ada kandang kuda, ada kandang sapi, ada tempat sampah yang sangat meninggi sampahnya. Karena waktu itu masjidnya sedang dijajah negara Romawi Bizantium, maka dijadikan tempat sampah, jadikan kandang. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit, mulai dari tempat itu. Naik ke langit, yang naik langit yaitu dengan menaiki buruk. Tetapi awas, ternyata dikejar setan. Rupanya ada jin ibrit yang membawa api, tangan dua-duanya ada api, membawa api dan mengejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia mengejar Nabi Muhammad, mau membunuhnya. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Itu adalah jin ibrit. Maka Jibril mengajarnya, maka bacalah surat sebagian Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, ya. Teman-teman sudah apalah ayat kursi? Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Ya, seterusnya. Akhirnya apinya setan, apinya jin ibrit tadi padam dan setan tadi menghilang, ya. Akhirnya dia jatuh dan mati dan melemah. Akhirnya jatuh ke bumi. Jatuh, akhirnya jin ibritnya jatuh ke bumi. Akhirnya akhirnya lepas tangannya, lepas kupingnya, lepas matanya, lepas, ya. Dia mati karena Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Ternyata
Nabi bersumpah beberapa rasul yang lain, ya, sampai langit ketujuh. Langit satu Nabi Adam, langit dua Nabi Isa, Nabi tiga Nabi Yusuf, Nabi empat Nabi Idris, langit lima Nabi Harun, langit enam Nabi Musa, dan langit ketujuh langit Ibrahim alaihissalam yang paling tinggi. Nabi Adam siapa? Nabi yang pertama, ya, punya kelembutan hati, yang suka memberi nasihat, melembutkan hati, sangat menyentuh, ya. Yang kedua yaitu Nabi psikolog, ya, yang sehat, suka menggembirakan orang, ya. Langit kedua Nabi Isa, seorang dokter, teman-teman, ya. Nabi Musa itu sebagai tabib, menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang tuli, orang lumpuh, lepra, dan orang meninggal pun bisa dihidupkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa, siapa yang ingin jadi dokter? Ayo, dokter anak, dokter gigi, dokter hewan atau dokter pus-pus, kemudian dokter bedah, dokter gigiwan, wah takut nanti malah pas giginya macan lah dimakan. Wow, ya. Teman-teman semuanya, Nabi Yusuf ahli ekonomi, ahli pinter, ya. Dan Nabi Yusuf juga mempunyai ketampanan yang luar biasa. Kira-kira Kak Mastur cakep apa enggak? Ya, kira-kira sama artis Indonesia paling cakep Kak Mastur apa enggak? Ya. Kalau sama Sule cakep mana? Atau sama monyet cakep mana? Masa dibandingkan sama monyet, ya? Setelah itu Nabi Idris, yaitu orang yang pintar membuat perkampungan, yaitu jadi arsitek, orang yang badannya kokoh, kuat, ya. Nabi Idris. Panggilannya namanya Asadul Usud, ya. Lalu naik ke langit selanjutnya, ya, Nabi Harun ahli politik, ya. Nabi Musa pemimpin yang berani, ya, yaitu Nabi Musa yang berani melawan, ya, pada Fir'aun. Selanjutnya yang terakhir Nabi Ibrahim adalah nabi, ya, bapaknya tauhid, ya. Dua nabi ini, Ibrahim sama Nabi Muhammad, mendapat gelar uswatun hasanah. Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW mendapat gelar uswatun hasanah. Ya, lalu Nabi Muhammad terbang ke tinggi lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana dia melihat Jibril aslinya, ya, sampai tinggi, sampai ufuk, ya. Sayapnya ada 600 berwarna-warni, ya. Sampai ke tinggi lagi, sampai ke Baitul Makmur. Maka Nabi Muhammad mendapat perintah 5 waktu, yaitu sholat apa? Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat isya di malam hari. Sholat subuh 2 rakaat, duhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Jadinya 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4, 17 rakaat. Perintah Allah untuk kita melaksanakan sholat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad melihat surga. Surganya indah sekali, luas, ya, akarnya di atas, buahnya di bawah, tinggal metik, luar biasa. Sungainya air susu, air madu, ya. Beda dengan kampung kita, ya. Kalau di kampung kita airnya coklat kayak coffee mix, tapi kalau diminum langsung
pingsan ya. Ya di sana bidadari yang melayaninya dan malaikat yang menjaga dan semua kita semuanya yang mendengarkan dan semua umat Islam masuk surga ya. Jaga hati kita, jaga sholat kita, insya Allah kita selamat. Amin ya robbal alamin. Nabi pulang ke Al-Aqsa dan kembali menempuh perjalanan menuju ke Makkah 1250 km. Lebih cepat daripada ini suara kakek naik RX King. Lebih cepat daripada helikopter, dan lebih cepat lagi daripada kendaraan yang luar biasa cepatnya karena dia naik buruk ya. Siapa yang ingin naik buruk yang cepat jalannya angkat tangan. Ayo angkat tangan. Besok di surga kita akan bertemu buruk dan minta izin Allah untuk bisa menaiki buruk. Mau? Teman-teman mau? Mau banget. Tepuk tangan buat kita semuanya. Karena sholat itu perintah Allah, perintah dari Nabi dan bertemu Allah langsung, maka kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, harus mementingkan ibadah sholat, karena sholat mencegah nahi mungkar dan banyak pahalanya. Kalau sholat, dosa kita akan diampuni dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah sebagian dari Isra Mi'raj yang Kak Mastur sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Salah, kurang dan yang lain kelebihannya atau semuanya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.